Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Eh, Video ini dibuat untuk kelas 5A dan 5B, materi tematik ya. Yaitu hari ini kita sampai pada tematik 7, yaitu mengidentifikasi ragam seni rupa daerah. Ya. Jangan lupa dicatat dan perhatikan penjelasannya. Saya sampaikan juga terima kasih kepada Pak Lutfi yang pada hari Kamis ini sudah mengajar melalui Google Meet pelajaran apa IPA ya, sains. Eh, Tematik hari ini bahas tentang seni seni rupa daerah ya. Yang pertama seni rupa daerah itu, insya Allah ini nanti ada 3 poin ya. Ada seni lukis. Ya. Seni lukis ini adalah seni rupa yang dituangkan pada media 2 dimensi seperti kanvas, kertas, kain, kaca dan sebagainya. Ya, kalau kanvas mungkin ketika di kelas itu ya. Ada lukisan yang pernah dulu dibuat ketika pelajaran art culture. Kemudian kalau di kertas mungkin ya gambar-gambar itu juga termasuk seni seni lukis, belajar menggambar ya, belajar kalau di kain mungkin belajar membatik itu ya pernah yang di ruang ruang art itu yang di sampingnya ruang gamelan. Nah, kalau kaca mungkin anak-anak belum pernah ya. Nah, mungkin pernah yang melukis di batu ya. Itu juga termasuk seni seni lukis. Intinya seni lukis itu dua dimensi. Dua dimensi itu hanya bisa dilihat dari dua arah ya. Kemudian yang kedua ada seni patung. Seni patung ini merupakan seni karya 3 dimensi. Pembuatannya tergantung bahan, bisa dari bahan yang lunak seperti tanah liat atau batu yang keras. Nah, seni rupa 3 dimensi itu kalian bisa merasakan, bisa meraba ya. Kemudian bisa melihat dari 3 arah yang berbeda. Itu intinya seni rupa 3 dimensi. Yang ketiga ada seni kriya. Ya, seni kriya itu merupakan kerajinan membuat bahan untuk digunakan dalam kehidupan sehari-hari dan memiliki nilai nilai guna. Nah, seni kriya ini kerajinan tangan ya, apa ya, keterampilan tangan yang hasil kerajinannya digunakan untuk kehidupan sehari-hari. Tidak semata-mata untuk kebutuhan seni, tetapi ada kebutuhan yang lebih bernilai guna. Ya, kalau dua ini tadi, seni lukis sama seni patung mempunyai cita rasa seni yang tinggi mungkin ya. Nah, tapi kalau seni kriya mungkin cita rasa yang lebih tingginya adalah nilai gunanya. Meskipun ketiganya adalah sama-sama seni. Ya. Itu tadi jangan lupa dicatat. Yang pertama kita bahas seni lukis. Nah, yang kalian catat semua ini ya. Kalian catat di buku tulis kalian di tematik. Seperti biasa, videonya bisa di stop atau di screenshot. Ya, seni lukis. Mungkin seni lukis ini yang paling sering kita jumpai di sekitar kita adalah batik anak-anak ya. Ya, batik merupakan salah satu seni lukis yang berkembang hampir di seluruh daerah di Indonesia. Selain itu, kita juga mengetahui ada lukisan pahlawan di dinding sekolah, lukisan pemandangan di rumah kita, atau bahkan kita pernah melihat orang menggambar pada media-media yang tidak umum seperti kaca, batu, dinding rumah, dan sebagainya. Bahkan sekarang itu dinding-dinding jalan yang tempat-tempat umum ya seperti stadion, kemudian di trotoar itu kadang ada orang yang dengan sengaja ataupun dengan isengnya digambar ya, gambar mural. Nah, bahkan ada yang memang sengaja dikasih fasilitas untuk dikasih tempat untuk melukis di dinding-dinding yang ada di sekitar kota. Ya, ini pernah dilihat Pak Rahman di Mojosari itu di depan stadion atau di depan 503 ya. Ini ada contoh. Nah, ini merupakan seni lukis yang ada di kanvas ya. Ya, seni lukis nanti pasti ada banyak apa alirannya ya, aliran-aliran seni lukis. Nah, kita bahas nanti saja. Kita cukup mengenal saja saat ini seni lukis gitu ya. Nah, yang di sampingnya itu, di bawahnya ada orang menggambar di sebuah kain yang sangat besar sekali ya. Itu kayaknya kain apa dinding ya. Ya, yang berikutnya ada orang yang menggambar atau melukis di botol bekas ya. Ada juga yang di batu ya, pernah kalau di batu mungkin mungkin pernah ya lihat ya. Atau mungkin bahkan pernah melaksanakan mungkin di kelas dulu-dulu. Ya, itulah tadi seni lukis. Jangan lupa direkam ya dalam ingatan kalian bahwa seni lukis itu seni rupa 2 dimensi.
Kemudian yang kedua ada seni patung daerah. Seni patung, seni rupa patung bisa diukir jika bahan utama yang dibuat adalah batu atau bisa dicetak jika bahan utamanya tanah liat. Ya, jadi kalau bahan utamanya itu keras kayak batu, kayu itu diukir ya, nah, ya, diukir atau dipahat ya. Tapi juga ada seni patung itu yang dicetak. Maksudnya dicetak itu ya, ya dicetak ada molnya, ada cetakannya ya. Dicetakannya jadi tanah liat yang sudah dileburkan atau dihaluskan, dicairkan kemudian dituangkan ke dalam apa wadah itu atau mol itu atau cetakan itu kemudian nanti kalau ketika kering dibuka. Nah, seperti itu. Seni patung di masing-masing daerah memiliki ciri khas dan kegunaan yang beragam. Misal daerah Batak, patung digunakan untuk ritual magis seperti penghormatan terhadap roh nenek moyang. Nah, kalau di daerah Batak ini biasanya dibuat untuk menghormati jasad nenek moyang. Biasanya pada tarian tortor. Ya, kita pernah ya bahas tarian tortor ya, di mana ada patung yang diarak keliling kampung ya. Sedangkan di Kalimantan Barat, patung dibuat dari kayu trembesi sebagai perwujudan nenek moyang. Di Trawulan Mojokerto, patung dibuat dari batu-batu yang besar sebagai sarana sembahyang umat Hindu atau Buddha. Ya, jadi kalau di Mojokerto ini ada ya, Kecamatan Trawulan. Kecamatan Trawulan itu perbatasan dengan Jombang. Ya, di sana itu masih banyak umat Hindu dan Buddha karena memang Trawulan adalah pusat kerajaan Majapahit di masa lampau, sehingga ada saja yang masih beragama Hindu ataupun Buddha. Di Mojosari pun juga ada ya beberapa di desa-desa itu ada yang masih Hindu dan Buddha. Jadi di sana banyak sekali eh, orang yang bisa membuat patung. Nah, ini yang di sini ini dari Kalimantan ya. Kalimantan, yang ini di Mojokerto ya, Trawulan. Nah, ini juga di Mojokerto Trawulan. Nah, ternyata di daerah kita ini ada pemahat patung. Ini juga di Bali juga ada seperti ini. Tapi kalau ini di Trawulan ya. Siapa yang pernah ke sini nih ya? Nah, monggo ya, silakan datang ke sini. Ini boleh dikunjungi untuk umum, bahkan untuk umat Islam. Ya, Pak Roman pernah ke sini. Di sini pada waktu itu ada orang yang sembahyang ya. Sembahyangnya sedikit saja, satu dua orang di sini sembahyang sambil eh, nyumet dupo, apa nyumet dupo, menyalakan dupo ya. Dupo itu sarana mereka untuk sembahyang seperti apa ya, lidi yang dibakar itu. Ya, di sebelahnya Buddha tidur ini ya. Ya, itulah mereka. Saudara kita yang beragama Buddha ya. Kalau ini patungnya Buddha ya. Nah, makanya ini disebut Buddha tidur ya. Nggak tahu nanti kalau bangun nanti ya. Ya kalau ini ya ini adalah dari Batak ya. Batak di sini beliau ini sedang melaksanakan tari tortor di mana ada patung yang sebagai perwujudan roh nenek moyang. Nah, ini dianggap nenek moyang mereka sehingga diwujudkan seperti ini ya. Nah, ini bisa bergerak ini. Nggak tahu bergeraknya kenapa ya. Katanya ada kekuatan magis. Kekuatan magis itu apa? Kekuatan yang dari alam gaib. Ya, itulah hebatnya nenek moyang kita itu keren-keren gitu ya. Yang ketiga, nah, yang terakhir cukup tiga saja materi hari ini ya. Ada seni kriya ya. Seni kriya atau craft merupakan seni membuat benda-benda pakai dan mengandalkan keterampilan tangan. Kalau di daerah kita yang paling sering kita jumpai di rumah adalah membuat ketupat mungkin ya. Ya, ketupat itu juga termasuk seni kriya di bulan Ramadan tentunya ya. Nah, bentar lagi sudah bulan Ramadan, kurang kurang 2 bulan ya, kurang 2 bulan sudah bulan Ramadan. Ada juga peralatan tradisional dari bambu semacam tutup makanan, tempat nasi, topi petani, kurungan ayam dan sebagainya. Seperti ini ya, ini seni kriya yang ada di sekitar kita ya. Nah, mungkin yang dulunya pernah ke rumah tradisional atau ke rumah nenek atau ke rumah siapa ya, yang di kampung-kampung pernah lihat bahan ini ya, atau lihat benda ini. Yang kalau besar ini kurungan ayam ya, kurungan ayam ini topi petani. Ini biasanya buat wadah makanan ya. Wadah makanan ini buat padang biasanya. Apa padang itu ya? Memasak nasi ya. Nah, kalau di bawah ini wakul, apa wakul itu ya? Tempat nasi dulu ya. Dulu kan nggak ada magicom atau magic jar ya. Jadi nasi disimpannya di sini ya. Wakul. Nah, ini ada tikar dari Pandan. Nah, ini juga termasuk seni kria. Kalau di Kalimantan mungkin sudah canggih ya. Di Kalimantan ini dibuat tas ya, seni krianya. Juga termasuk ada beberapa bahan lagi seperti membuat apa gelas dari batok kelapa, dari
bambu dan sebagainya itu juga termasuk seni kriya. Ya, seni kriya itu intinya untuk nilai guna. Ya, itu saja materinya, semarang tugasnya ya. Ya. Tugasnya hari ini adalah menggambar batik ya sebagai yang nomor satu tadi ya. Seni nomor satu tadi yaitu melukis. Tapi kalian harus full warna ya batiknya. Menggambar batik full warna sesuai ketentuan yang saya slide-kan seperti berikut ini. Pilih saja satu ya, jadi harus sesuai contoh, tidak boleh mengarang sendiri. Jadi kalau nanti ada yang tanya di WA, ya, Pak, boleh nggak gambar batik sesuai keinginan saya? Nggak boleh, gitu ya. Jawabannya nggak boleh. Harus sesuai ketentuan ini. Boleh pilih ini. Ya, ini contoh gambar satu. Udah ya. Kalian gambar saja tengahnya dulu dengan lingkaran kecil. Nah, yang ini kemudian lingkaran keluarnya, kemudian bulat-bulat, kemudian dikasih kelopak, ya. Nah, bisa gambar ini udah gampang, gambar daunnya gampang, ya. Dikasih ranting dan sebagainya. Ini batik yang paling gampang menurut saya daripada yang lain-lainnya. Jangan lupa full color, ya, full color. Yang kedua, nah seperti ini, hampir mirip dengan yang tadi, cuman ini bunganya agak kecil-kecil, ada daun-daunnya juga. Ini kelopak bunganya cuma tiga, ya. Gambar yang besar ya, full color dan artinya full color itu samping-samping sini harus berwarna ya di gambar di apa ya di krayon ya. Di krayon atau kalian punya pensil warna, ini harus full pensil warna, nggak boleh ada putihnya sedikit saja nggak boleh ya. Ya, ini contoh gambar ketiga. Nah, ini kayak ada matanya ya. Nah, jangan lupa full color ya. Full color itu artinya samping-samping sini nggak usah dikasih garis tepi nggak apa-apa ya. Nggak usah dikasih garis tepi nggak apa-apa. Gambar di buku gambar kalau nggak punya buku gambar yo yo usaha ya. Usaha. Eh, minim kalau nggak ada toko yang buka. Ya, tapi nggak mungkin lah nggak ada toko yang buka ya. Kertas HVS ya. Kalau notok jedok nggak ada toko yang buka kertas HVS. Wes, nanti kalau ada pertanyaan, nah, nggak boleh nggak boleh ngarang sendiri. Harus sesuai tiga contoh tadi. Pilih salah satu. Kertasnya kertas gambar. Kalau nggak temu kertas gambar, ya cari dulu ya. Cari sudah notok nggak ada toko yang buka, tapi nggak mungkin lah kemis-kemis nggak ada yang toko yang buka ya. Kecuali kalian ngerjakannya hari Minggu. Nah, repot ngerjakannya hari Minggu ya. Gurunya harus ngoreksi lagi. Itu ya. Tok nggak ada toko yang buka, baru di kertas HVS. Terima kasih, itu saja. Semoga bermanfaat dan menjadikan kita mempunyai jiwa seni yang ah, pokoknya intinya kita punya jiwa seni ya. Ya, kita punya jiwa seni sekalipun kita tidak begitu suka seni, tapi setidaknya setiap diri kita harus mempunyai jiwa seni agar tidak kosong jiwanya ya. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.